Ya prosesnya sesuai dengan apa namanya petunjuk pelaksanaan teknisnya ya dalam proses musda semua dilalui berdasarkan memang mekanisme formal yang berlaku. Tetapi memang di ujung memang karena memang cuma saya yang mendaftar ya, yang memenuhi persyaratan, kemudian juga hanya seluruh pemilik suara tadi menyampaikan bahwa dukungan secara aklamasi. Artinya bahwa saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemilik suara, baik itu ketua organisasi sayap yang didirikan dan mendirikan dari Partai Golkar, dan dari DPP juga tadi sudah juga berkontribusi untuk memberikan pendapat suaranya juga disampaikan juga, dan artinya ini kepercayaan penuh daripada saya untuk bisa memimpin kembali Partai Golkar untuk periode 2025-2030 ya, saya kira. Bang Haji, ini kan sejarah. Ketua DPD pertama yang memimpin Partai Golkar 2 periode. Oh gitu ya. Informasinya begitu. Siapa? Apa refleksi yang ingin Bang Haji sampaikan? Oh iya, saya baru tahu tadi. Ya, baik. Ya ini kan kepercayaan ya. Dan mungkin juga ini ya mudah-mudahan ini memang lahir dari pengamatan yang objektif gitu ya. Kemudian sehingga saya diberikan kepercayaan kembali untuk memimpin Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Saya kira ya itulah. Tapi tentu tantangannya nanti tentu tidak mudah ya. Karena memang mungkin dari beberapa variabel yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan kami di sini, apakah itu dari pileg, kemudian juga dari pilkada, termasuk juga perolehan suara yang cukup signifikan, dan memang ini kan mempertahankan untuk ke depan itu juga menjadi suatu challenge, tantangan di situ juga, apalagi dalam iklim politik yang semakin kompetitif, kemudian juga saluran instrumen politik ini semakin bertransformasi menjadi partai politik modern dengan berbagai macam pendekatan yang semakin baik gitu ya. Dan tentu kita harus berkompetisi. Jadi tugas saya besok ke depan sampai untuk mencalonkan untuk regenerasi perlu ya, juga untuk bisa mencari kader-kader yang berbakat ya, yang mau berkiprah di politik ya, karena sekali lagi itu juga tidak mudah ya, apalagi seperti saya katakan tadi, saluran politik semakin banyak sekarang, jadi kami harus dapat kreatif untuk sehingga terbangun kepercayaan, sehingga Golkar dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mereka yang ingin menyalurkan politik seperti itu. Kalau susunan kepengurusan apakah akan ada ya perombakan besar-besaran atau hanya sekedar ya nanti kita lihatlah komposisinya, tapi tadi saya katakan memang juga banyak yang ingin gitu ya berkiprah di partai ini, yang muda-muda juga banyak ya, karena tentu itu penting juga buat kita ya untuk bisa menyeimbangkan komposisi itu ya, karena penting itu, karena mereka yang punya daya kreativitas kemudian bisa menjembatani kepentingan partai untuk bisa disegmentasi pemilih-pemilih generasi milenial, generasi Z dan lain-lain. Jadi bagaimana menjawab tantangan besar seperti perebutan kursi DPR RI dapil NTB 1? Yaitu PR. Ya, itu satu hal tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa memang itu satu yang menjadi pekerjaan rumah kita besok di pemilihan legislatif yang akan datang. Tapi saya sangat-sangat optimis, sangat-sangat optimis belajar dari pengalaman yang kemarin. Kami optimis bisa menghadirkan satu anggota legislatif yang mewakili di NTB 1 Provinsi Sumbawa. Insya Allah. Kalau musda DPD 2 jaraknya berapa bulan biasanya dari? Kita minta usaha secepatnya ya. Karena juga ada DPD 2 yang memang kan masih di PLT kan sampai sekarang. Ya, jadi penting untuk kita mempercepat itu. Siap. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih.